Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Anissa Rahmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak serta teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Di sini, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Agama Anak, yang beranggotakan Aulia Putri, binti Husnul Khotimah, dan Putri Amelia. A. Pengertian perkembangan keagamaan anak. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, atau saling bergantungan sama lain dan saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 67, menjadi bukti perkembangan anak pada umumnya, yang artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia sejak dalam kandungan telah mengalami perkembangan baik fisik maupun mental. Perkembangan tersebut menuju kepada kehidupan yang lebih tinggi dan matang untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik dan taat pada agamanya. Begitu juga dengan jiwa keagamaan pada anak juga ikut berkembang. Pada waktu dilahirkan, anak memang belum beragama. Ia baru memiliki potensi atau fitrah untuk menjadi manusia beragama. Jadi, bayi juga belum mempunyai kesadaran beragama, tetapi telah memiliki potensi kejiwaan dan dasar-dasar bertuhan. Isi, warna, dan corak keagamaan anak sangat berpengaruh oleh keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan orang tuanya. B. Timbulnya keagamaan pada anak. Anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal, yaitu keluarga. Makanya, tak mengherankan jika kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur hingga ke saat akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga.
Semula, nama Tuhan dikenal secara acuh tak acuh. Selanjutnya, ia akan merasakan kegelisahan setelah melihat orang-orang dewasa menunjukkan rada kagum dan takut kepada Tuhan. Hal ini sesuai dengan teori empirisme yang dikemukakan oleh Francis Bacon dan John Locke, yang berpandangan bahwa pada dasarnya anak lahir ke dunia, perkembangannya ditentukan oleh adanya pengaruh dari luar, termasuk pendidikan dan pengajaran. Aristoteles berpendapat bahwa pada waktu lahir, jiwa manusia dianggapnya anak lahir dalam kondisi kosong, putih bersih seperti meja lilin atau tabula rasa, maka pengalaman atau empiris anaklah yang bakal menentukan corak dan bentuk perkembangan jiwa anak, sehingga ia akan gelisah dan ragu tentang adanya yang gaib, tidak memiliki apa-apa. Sebuah meja lilin atau tabula rasa yang siap dilukis oleh pengalaman. Pengalaman adalah satu-satunya jalan kepemilikan pengetahuan. Bukanlah ide yang menghasilkan pengetahuan, tetapi kedua-duanya adalah produk pengalaman. Secara psikologis ini berarti seluruh perilaku manusia, kepribadian, dan temperamen ditentukan oleh pengalaman indrawi atau sensory experience. Pikiran dan perasaan bukan penyebab perilaku, tetapi disebabkan oleh perilaku masa lalu. Ia akan mengikuti dengan mengulang-ulang apa yang dibaca oleh orang dewasa. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah, dan masyarakat lingkungan. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama atau sesuai dengan ajaran agama, dan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, kelakuan, dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran agama. Dalam teori psikoanalisa tentang agama ada beberapa unsur yang mempengaruhinya, yaitu 1. Sesungguhnya, kepercayaan agama seperti keyakinan akan keabadian, surga dan neraka, tak lain dari hasil pemikiran kekanak-kanakan yang berdasarkan kelezatan, yang mempercayai adanya kekuatan mutlak bagi pemikiran-pemikiran. 2. Sikap seseorang terhadap Allah adalah pengalihan dari sikapnya terhadap Bapak, yaitu sikap Oedipus yang bercampur antara takut dan butuh akan kesayangannya. 3. Doa-doa dan lainnya dari penenang agama adalah cara-cara yang tidak disadari atau obsession untuk mengurangkan rasa dosa, yaitu perasaan yang ditelan akibat pengalaman yang kembali pada masa pertumbuhannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap perkembangan keagamaan anak. Melalui penelitian Ernest Harms, perkembangan agama pada anak-anak itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ada the fairy tale stage, tingkat dongeng. Nah, tingkat ini dimulai pada anak yang berusia 3 hingga 6 tahun. Konsep pada tingkatan ini mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi anak. Nah, contohnya saja ialah cerita tentang penciptaan Nabi Adam sebagaimana yang dilukiskan oleh Ibnu Katsir. Lalu, tingkatan yang kedua ada the realistic stage, tingkat kepercayaan. Pada tingkatan ini, hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran dan logika. Masa ini ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau realis. Pada tahap ini terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajar bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. Lalu yang ketiga ada the individual stage, tingkat individu atau usia remaja. Pada tingkat ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi.
Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi kepada 3 golongan, yaitu golongan pertama, konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Lalu yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni, dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Lalu yang ketiga ada konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor intern, yaitu perkembangan usia, dan faktor ekstern berupa pengaruh luar yang dialaminya. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Faktor ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor intern dan ekstern. Nah, di faktor intern ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada faktor hereditas dan faktor kepribadian. Faktor hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu dan diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pertumbuhan ovum oleh sperma sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Yang kedua itu ada faktor kepribadian. Berkaitan dengan kepribadian yang sering juga disebut dengan identitas atau jati diri seseorang yang menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain. Dalam kondisi normal, secara individu manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian, dan perbedaan inilah yang memberikan pengaruh perkembangan dalam aspek jiwa keagamaan. Nah, tadi itu adalah faktor intern, sekarang yaitu faktor ekstern. Nah, faktor ekstern terbagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan institusional, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Bagi anak-anak, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenalnya. Dengan demikian, kehidupan keluarga merupakan lingkungan pertama dan bagi anak. Oleh karena itu, peranan keluarga atau orang tua dalam mengembangkan kesadaran beragama anak sangatlah dominan. Peranan keluarga terkait dengan upaya-upaya orang tua dalam menanam nilai-nilai agama kepada anak yang prosesnya berlangsung pada masa pralahir atau dalam kandungan dan pasca lahir. Pentingnya penanaman nilai-nilai agama pada masa pralahir didasarkan kepada pengamatan para ahli psikolog terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa gangguan jiwa mereka dipengaruhi oleh keadaan emosi atau sikap orang tua, yaitu ibu, pada masa mereka berada dalam kandungan. Yang kedua itu ada lingkungan institusional. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program sistemik dalam melaksanakan bimbingan pengajaran dan latihan kepada anak agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya secara optimal, baik menyangkut aspek fisik, psikis, sosial, maupun moral spiritual. Fakta tersebut dengan teori bahwa pendidikan institusional adalah pelanjut dari pendidikan keluarga. Karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak, maka orang tua melanjutkan pendidikan anaknya ke sekolah-sekolah. Orang tua secara selektif mencarikan sekolah buat anak-anaknya. Mereka memiliki alasan untuk menyekolahkan anaknya di sana. Menurut Raharjo, pentingnya pendidikan sangat berorientasi bagi kelangsungan hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual saja, tapi juga generasi yang memiliki akhlakul karimah serta santun dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah situasi atau kondisi interaksi sosial dan kultural yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan fitrah keagamaan anak. Dalam masyarakat, anak melakukan interaksi sosial dengan teman sebayanya atau pergrup atau anggota masyarakat lainnya. Apabila teman sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama atau berakhlak mulia, maka anak cenderung berakhlak mulia. Namun apabila sebaliknya, yaitu teman sepergaulannya menunjukkan kebobrokan moral, maka anak akan cenderung terpengaruh untuk
berperilaku seperti temannya tersebut. Nah, hal ini terjadi apabila anak kurang mendapat bimbingan agama dari orang tuanya mengenai dominan pengaruh kelompok teman sebaya. Nah, berdasarkan uraian tadi yang sudah saya sampaikan, disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan keagamaan anak itu dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern tadi. Faktor intern adalah yang ada pada diri individu itu sendiri, baik dari keturunan atau bawaan dari lahir, serta sifat yang ada pada diri individu tersebut. Sedangkan faktor ekstern sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang dilalui anak, sedangkan pendidikan atau sekolah hanya pendidikan tambahan untuk anak, serta lingkungan sosial dalam kehidupan anak sehari-hari. Itu tadi pemaparan dari kelompok 5 tentang perkembangan keagamaan anak. Terima kasih sudah mau mendengarkan.